Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 16 Internet of Things Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menampilkan video mengenai proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk like, comment, and share. Nah, sebelum masuk pada alur penyelesaian perkara pidana di persidangan, berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, kita masuk pada pemeriksaan di tingkat penyidikan atau penyelesaian perkara di kepolisian. Yang pertama adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Yang kedua adalah penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang perbuatan pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangka. Selanjutnya adanya pemeriksaan, yaitu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi. Selanjutnya adanya penindakan, yaitu tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tahap selanjutnya adalah penyelesaian perkara di kejaksaan, yaitu apabila setelah penyusunan dan penyerahan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau mendapatkan kode P21. Kami akan membahas dari alur pemeriksaan pertama hingga putusan dalam pidana. Yang pertama, inilah alur perkara pidana acara pemeriksaan biasa berdasarkan KUHP. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum atau sidang dibuka tertutup untuk umum melihat dari dakwaan itu sendiri. Kemudian yang pertama, pemeriksaan identitas terdakwa, di mana di sini identitas terdakwa diperiksa termasuk hak-haknya di sini disampaikan, dan kemudian pembacaan surat dakwaan. Untuk selanjutnya, mengenai proses penyelesaian perkara di pengadilan negeri, ini ada eksepsi. Ini sifatnya opsional ya, jadi tidak wajib. Karena ini meruntut hak, maka apabila terdakwa atau penasihat hukum terdakwa itu mengajukan keberatan, maka dia akan diberikan kesempatan untuk menanggapinya. Nah, eksepsi ini sendiri materinya berkaitan dengan keberatan pada unsur formil dari surat dakwaan yang sudah dibacakan. Nah, ini tidak menyinggung mengenai materi pokok dari perkara. Nah, ini berkaitan juga dengan pokok formalitas dari surat dakwaan itu sendiri. Nah, dari macam-macam eksepsi sendiri itu ada eksepsi kewenangan mengadili. Dalam arti ini pengadilan yang dilimpahi perkara itu tidak berwenang untuk mengadili secara absolut atau dari jenis peradilannya maupun secara relatif dari faktor daerah hukumnya. Yang kedua itu ada eksepsi dakwaan yang tidak dapat diterima. Nah, apabila dakwaan yang diajukan oleh penuntut hukum itu mengandung cacat formal, bisa cacat mengenai cacat orang yang didakwa itu atau keliru, kesusunan dari surat dakwaan yang diajukan itu juga keliru, itu juga tidak bisa. Yang ketiga itu ada eksepsi dakwaan batal. Nah, dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti itu. Alur selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana di persidangan ialah mengenai putusan sela dan pembuktian. Putusan sela atau interim miskur adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam hal putusan sela berbentuk penetapan, maka jaksa atau penuntut umum dapat langsung mengajukan perkaranya ke pengadilan yang ditetapkan berwenang mengadili. Sedangkan dalam hal putusan tersebut berbentuk putusan sela berisi penolakan terhadap eksepsi, maka hakim meneruskan perkara tersebut dengan memerintahkan jaksa atau penuntut umum segera mengajukan alat-alat buktinya. Namun, jika putusan sela tersebut berbentuk putusan akhir, maka upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum adalah melakukan verzet atau banding atau kasasi dilihat dari isi putusannya. Maksudnya adalah, jika keberatan diterima oleh majelis hakim, maka sidang diberhentikan, tidak dilanjutkan, dan pemeriksaan ditutup atau sidang selesai. Penuntut umum masih bisa mengajukan kembali perkaranya dengan cara menyempurnakan surat dakwaannya. Jika keberatan ditolak oleh majelis hakim, maka pemeriksaan dalam sidang dilanjutkan.
Penasihat hukum terdakwa yang tidak menerima putusan sela ini dapat mengajukan upaya hukum bersama-sama dengan putusan akhir. Selanjutnya, setelah pembuktian selesai, maka ada tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Berdasarkan pasal 192 ayat 1 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat tuntutan adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan pembuktian yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dengan saksi-saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Jadi, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak? Inilah yang menjadi tuntutannya. Tuntutan umum ini berupa permohonan dari penuntut umum kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang diajukan dan pasal yang terbukti. Setelah penuntut umum selesai membacakan tuntutannya, maka diberikan hak kepada terdakwa dan atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan atau pleidoy. Tujuannya untuk memperoleh keputusan hakim yang membebaskan terdakwa atau dilepaskan dari segala tuntutan atau setidaknya mendapatkan hukuman seringan-ringannya. Isinya berupa pengakuan terdakwa atas tindakannya yang ujungnya terdakwa meminta keringanan hukuman, atau bila terdakwa tidak mengakui bersalah, maka isinya akan berupa meneguhkan sikap terdakwa membantah dari semua yang didakwakan kepadanya. Replik dan duplik. Berbeda dengan perkara perdata dan di perkara pidana, replik dan duplik itu dilakukan setelah yang namanya pledoi atau pembelaan dari pihaknya si terdakwa maupun kuasa hukumnya si terdakwa. Nah, selanjutnya ada yang namanya replik, di mana replik itu sendiri akan diajukan oleh penuntut umum atau kita kenal dengan sebagai jaksa. Isi dari replik itu sendiri bisa berupa penolakan atau bantahan atas unsur-unsur yang telah dipaparkan pada saat pembelaan atau pada saat pembacaan pledoi. Nah, replik itu sendiri kata lainnya bisa berupa jawaban atas pembelaan yang telah dipaparkan. Sedangkan duplik itu sendiri merupakan tanggapan atas jawaban oleh si tersangka kepada apa yang telah dipaparkan oleh penuntut umum kepada tersangka. Isi dari duplik itu sendiri bisa berupa sanggahan atau penolakan dari si tersangka mengenai apa yang dikatakan atau dipaparkan oleh si penuntut umum. Nah, yang terakhir adalah putusan. Ketika majelis hakim ingin membuat satu putusan, maka majelis hakim akan mengadakan yang namanya musyawarah. Nah, dalam musyawarah sendiri tidak asing bagi kita akan ditemukan namanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat inilah yang akan dicantumkan dalam putusan yang disebut dengan dissenting opinion. Nah, selanjutnya putusan yang telah disepakati tadi akan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum. Lalu ada 3 jenis putusan. Yang pertama adalah putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemindanaan. Dikatakan putusan bebas adalah ketika segala tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, kurangnya alat bukti yang sah yang minimal ada 2 dan keyakinan dari si hakim. Lalu selanjutnya adalah putusan bebas. Dikatakan putusan bebas adalah ketika segala tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada si terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi si terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana. Mengapa? Karena ada beberapa kasus yang dispesialkan. Mungkin dalam kasus ini bahwa si terdakwa tidak melakukan yang namanya tindak pidana, melainkan masuk ke dalam ke kasus hukum dagang kah atau kasus hukum perdata. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah putusan pembinaan. Putusan pembinaan ini sendiri dikatakan adalah ketika segala tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan si terdakwa harus dijatuhkan yang namanya pidana. Nah, setelah pembacaan putusan ini, mungkin dari pihaknya si terdakwa, bahkan dari pihaknya si penuntut umum merasa kurang puas dengan pembacaan putusan oleh si hakim, dan si pihaknya terdakwa maupun si pihaknya penuntut umum memiliki hak untuk menolak putusan dari hakim dengan mengajukan yang namanya upaya hukum. Nah, upaya hukum itu sendiri memiliki tenggat waktu selama 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Nah, apabila telah lewat dari 14 hari, maka jika ingin melakukan upaya hukum akan ditolak. Sekian dari saya, terima kasih.